Hai semuanya, kembali lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, berhubung novel BTTH-nya lagi ongoing, Mihu bacain novel tentang perjalanan Xiao Xiao dan Muchen ya. Mihu ingatin sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaolin dan Yan Faisue telah pergi menjauh. Kau sangat berani. Pedang barusan hampir menusuk lehermu. Ucap Yan Faisue. Mendengar kata-kata Yan Faisue, Xiaolin hanya tersenyum. Apakah kau tidak takut? Tanya Yan Faisue. Apa yang perlu aku takutkan? Aku tahu dia hanya mengujiku. Jika dia benar-benar mengetahuiku, bagaimana dia bisa secara acak menarik pedang pada orang lain? Ucap Xiaolin. Bagaimanapun Yan Faisue penuh kekaguman. Melihat Xiaolin, matanya bahkan lebih memuja. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Yan Faisue. Tidak masalah kemana kau pergi. Bagaimanapun tidak ada yang bisa mengenali kita. Itu hanya ketakutanmu. Ucap Xiaolin. Baiklah, karena sekarang kau sudah sehat. Ayo pergi dengan cara kita sendiri. Ucap Xiaolin. Apa? Ucap Yan Faisue seperti disambar petir. Kita telah bersama untuk waktu yang lama. Itu hanya untuk mengurus penyakitmu. Sekarang setelah kau baik-baik saja, secara alami aku akan pergi. Ucap Xiaolin berkata dengan murah hati. Pada saat ini Xiaolin tidak lupa bahwa dia masih harus mencari saudarinya Xiao Xiao. Namun ini jelas tidak dapat diterima oleh Yan Faisue. Air matanya keluar dari matanya lagi. Apakah kau benar-benar akan meninggalkanku? Tanya Yan Faisue. Tentu saja itu benar. Kau memberiku peta harta karun, dan aku menyelamatkan hidupmu. Ini adalah kesepakatan, dan tidak ada yang berutang kepada siapapun. Ucap Xiaolin mencoba membuat dirinya menjadi kejam. Yan Faisue hampir jatuh dengan lemah. Dia menangis dan suaranya gemetar. Kau tidak punya hati. Apakah hatimu sudah dimakan oleh seekor anjing? Ucap Yan Faisue. Kau menebak dengan benar. Ucap Xiaolin masih berkata dengan dingin. Yan Faisue tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar. Kau bukan manusia. Ucap Yan Faisue tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar Xiaolin. Pada saat ini Xiaolin tidak marah dan berkata dengan enteng. Ya, aku benar-benar bukan manusia. Jika hatiku dicubit oleh seorang wanita, hidup lebih buruk daripada kematian. Orang pintar sepertiku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mendengar ini Yan Faisue hendak menampar Xiaolin lagi. Tetapi suara yang lebih dingin tiba-tiba datang tidak jauh. Hahaha, kalian memang benar-benar pintar. Sayang sekali. Aku terlalu pintar dari kalian. Ucap seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Yao Jiaqi. Seketika Yan Faisue tiba-tiba berhenti menangis dan seluruh tubuhnya tetap diam. Xiaolin turun dari kuda dan berkata dengan prihatin. Nyonya tua, tidak apa-apa jika kau tidak bisa sembuh. Apa yang harus ditangisi? Ayo kembali. Yao Jiaqi di kejauhan berkata dengan dingin. Dia akan mati karena penyakit ini dan penyakitmu juga akan mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Mendengar ini Yan Faisue tertegun dan Xiaolin juga sangat gugup. Situasi ini benar-benar tidak ada cara untuk menghindarinya. Tidak ada kata-kata untuk diucapkan. Ucap Yao Jiaqi semakin dekat. Melihat bahwa plotnya sudah terlihat, Xiaolin kembali ke bentuk tubuh aslinya dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Penyamaranku memang telah dilihat olehmu. Tetapi dapatkah kau memberitahuku bagaimana kau mengetahuinya? Tanya Xiaolin. Seorang lelaki tua biasa pasti merasa takut jika dihadapkan dengan pedang. Bagaimana kau bisa bergerak maju seolah-olah tidak ada yang terjadi? Ucap Yao Jiaqi dengan suara yang dingin. Memang kau benar-benar pintar. Ucap Xiaolin mengenang dan menghela nafas. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Ucap Yao Jiaqi memegang gagang pedang dengan erat. Ini belum terlambat. Bagaimanapun kau telah ditipu olehku untuk sementara waktu. Jika bukan karena hambatan wanita ini, aku pasti sudah pergi menjauh. Ucap Xiaolin tidak yakin dan berkata.
Ketika keduanya saling berhadapan, Yao Jiaqi sangat marah. Tanpa menunggu Shaolin berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Tamparan ini datang dengan cepat. Shaolin hampir tidak bisa melihat dari mana tamparan itu berasal. Dan ada cetakan 5 jari panas di wajahnya. Kemudian telapak tangan kedua Yao Jiaqi datang lagi. Dan Shaolin buru-buru berteriak, "Berhenti! Aku pria baik yang tidak bertengkar dengan wanita," ucap Shaolin. Plak! Dengan tamparan lain, Shaolin sama sekali tidak bisa melihat jalan pihak lain. Bisa dilihat bahwa kultivasi Yao Jiaqi pasti jauh lebih tinggi daripada Shaolin. Tamparan Yao Jiaqi belum pernah terdengar. Dan dia terus memukul seperti gadis surgawi yang menabur bunga. Pada saat ini, Shaolin tidak berdaya di bawah tamparan Yao Jiaqi. Adapun Yan Faisue di sampingnya ingin membantu Shaolin. Tetapi dia baru pulih dari penyakitnya. Seluruh tubuhnya masih lemah dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. "Hei, berhenti! Kau telah diracuni olehku. Jika kau melakukannya lagi, kau hanya bisa mati," ucap Shaolin mengulangi kemampuan lamanya. "Dengan bawahanku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meracuniku. Apakah kau masih ingin menipuku?" ucap Yao Jiaqi mencibir dan berkata. Saat berbicara, tamparan lain datang dan Shaolin langsung dipukuli. Dia terbang 5 atau 6 meter dan jatuh ke tanah dengan keras. "Shaolin!" ucap Yan Faisue berteriak dengan prihatin. Shaolin tiba-tiba bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selama dia tidak bisa mengalahkanku, aku akan membunuhnya," ucap Shaolin berkata dengan keras. Pada saat ini Yao Jiaqi bergegas dengan kaki terbang lain dan menendang Shaolin beberapa meter. "Aku ingin melihat seberapa keras tulangmu," ucap Yao Jiaqi. Seketika Shaolin dipukul mundur dan bangkit kembali. Sama seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dikalahkan. Setiap kali dia dirobohkan, dia selalu bisa bangkit. Tidak peduli seberapa banyak dia terluka, dia sama dengan ayahnya yang tidak pernah menyerah. Dengan cara ini berulang kali Shaolin mengalami banyak luka. Dan Yan Faisue di sampingnya hendak menangis. "Aku mohon, berhenti berkelahi, berhenti memukulnya," ucap Yan Faisue. Pada saat ini tendangan lain ditendang keluar. Setelah Shaolin dipukul mundur kali ini, dia akhirnya jatuh dan tidak bisa lagi bangun. "Hahaha, pengecut. Ayo bangun," ucap Yao Jiaqi memegang pinggangnya dan tersenyum. Shaolin mengangkat kepalanya. Saat ini wajahnya penuh dengan darah. Dan dia berkata dengan lemah, "Kau hanya penjahat kecil." "Hah? Beraninya kau menghinaku?" ucap Yao Jiaqi mencubit tinjunya. Setelah mengatakan itu, Yao Jiaqi bergegas lagi. Dia mengangkat telapak tangannya dan memukul Shaolin dan telapak tangan ini cukup untuk membunuhnya. Adapun Yan Faisue di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Tetapi kecepatannya terlalu lambat. "Jangan!" teriak Yan Faisue. Melihat tamparan ini akan mengenai kepala Shaolin, pada saat ini kekuatan Shaolin tiba-tiba melompat dari tanah. Dia meninju telapak tangan Yao Jiaqi dan kemudian menyapu kaki kanannya untuk menyapu Yao Jiaqi ke bawah dan menunjuk ke tulang rusuk Yao Jiaqi pada saat yang sama. Ini adalah teknik akupuntur yang paling penting. Shaolin memotong tempat ini dengan satu jarinya. Dan Yao Jiaqi tidak bisa lagi memobilisasi semangat juang. Melihat kebalikan yang tiba-tiba, Yan Faisue sangat terkejut. "Shaolin, ada apa denganmu?" tanya Yan Faisue. Shaolin memandang Yao Jiaqi yang tidak bergerak di tanah. Dia bertepuk tangan dan tersenyum. "Pertempuran yang aku alami di dataran Daoqi jauh berada di luar imajinasimu. Aku telah selamat dari begitu banyak nyawa dan kematian. Aku tidak bisa dikalahkan dengan mudah," ucap Shaolin dengan tatapan yang serius. "Lalu sebelumnya kau?" ucap Yan Faisue tersenyum sambil menangis. Itu hanya kesengajaanku untuk membiarkannya rileks. Sehingga itu bisa berakibat fatal," ucap Shaolin. Sekarang giliran Shaolin untuk menginjak Yao Jiaqi. Meski begitu, tulang Shaolin telah patah dan itu sangat menyakitkan. "Apalagi yang harus kau katakan?" ucap Shaolin kepada Yao Jiaqi. Yao Jiaqi menutup mulutnya meninggalkan 2 baris air mata.
Pada saat ini dia seperti seorang gadis menunjukkan sisi lemahnya. Melihat dua baris air mata Yao Jiaqi, Shaolin sama sekali tidak memiliki jejak belas kasihan di hatinya. Tidak ada gunanya bagimu untuk menangis. Aku akan memukulmu sebanyak kau memukulku sebelumnya. Aku selalu adil. Ucap Shaolin merasa bahwa pendekatannya sangat adil. Setelah mengatakan itu, Shaolin benar-benar meninju dan memukul Yao Jiaqi dengan keras. Tangan dan kakinya benar-benar tidak ringan. Dia mengalahkan kecantikan besar menjadi berkeping-keping. Itu sama ketika Yao Jiaqi memukul Shaolin sebelumnya. Jika kau memohon kepadaku untuk beberapa kata, aku dapat mempertimbangkan untuk memukulmu beberapa lebih sedikit. Ucap Shaolin. Tanpa diduga, Yao Jiaqi berkata dengan keras, "Dasar kau bajingan, bunuh saja aku." Pada saat ini Shaolin menamparnya dan memukul wajah Yao Jiaqi. "Shaolin, kau bisa memaafkannya," ucap Yan Faisue di sampingnya melihat ini dan memohon. "Apa katamu? Aku harus mengampuninya. Apakah dia pernah mengasihaniku sebelumnya?" Ucap Shaolin selalu mengatakan apa yang dia ingin katakan. "Bajingan," ucap Yao Jiaqi dengan marah. "Aku tidak takut ketika kau masih hidup. Apakah kau takut kau akan mati?" Ucap Shaolin sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Shaolin benar-benar memukul Yao Jiaqi. Pertama, dia menampar wajahnya 4 kali. Pada saat ini wajah Yao Jiaqi penuh dengan air mata. "Kau sangat kejam," ucap Yao Jiaqi. Bukankah kau yang kejam? Izinkan saja kau hanya ingin memukulku, dan aku tidak boleh memukulmu. Dari mana ini berasal? Ketika kau kejam kepada orang lain, kau berharap orang lain tidak boleh kejam kepadamu. Ucap Shaolin menggertakkan gigi dan berkata. Pada saat ini Yao Jiaqi benar-benar tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang pria yang kejam. "Jangan lakukan ini. Aku mohon, beri aku belas kasihan." Ucap Yao Jiaqi mulai memohon. "Hahaha, kau akhirnya memohon belas kasihan," ucap Shaolin sambil tertawa. Yao Jiaqi masih muda. Dia lebih muda dari Shaolin. Ini juga pertama kalinya dia bertemu orang seperti Shaolin selama bertahun-tahun lamanya. Pertahanan psikologis gadis kecil itu akhirnya mulai runtuh. Shaolin melemparkan Yao Jiaqi ke tanah. Dia membiarkannya menangis dan mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Shaolin akhirnya memanggil kudanya. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Kuda, ajak kami jalan-jalan. Aku pasti akan mentraktirmu dengan makanan lezat dan makanan pedas ketika kita tiba di tujuan." Ucap Shaolin sambil mengusap kudanya. Setelah mengatakan itu, Shaolin dan Yan Faisue berjalan dengan kuda. Mereka meninggalkan Yao Jiaqi sendirian untuk menangis di tempat. Punggung kuda itu sangat bergelombang. Yan Faisue memeluk Shaolin erat-erat di belakangnya. Mereka telah menempuh perjalanan yang jauh. Yan Faisue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau benar-benar musuh bebuyutan Yao Jiaqi. Dalam kesanku, tidak ada yang bisa membuatnya menangis seperti ini." Ucap Yan Faisue. "Ini adalah nasib buruk baginya untuk bertemu denganku." Ucap Shaolin berkata dengan bangga. "Aku hanya tidak menyangka kau begitu kejam sehingga kau bisa memperlakukannya dengan sangat buruk." Ucap Yan Faisue menghela nafas. "Meski aku orang jahat kecil, aku bukan jalang." Gumam Shaolin berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini cahaya bulan seperti air. Shaolin dan Yan Faisue duduk di atas kuda. Cahaya bulan mengubah bayangan keduanya menjadi satu yang sangat indah. "Tahukah kau mengapa Yao Jiaqi ingin merampok peta harta karunku?" Ucap Yan Faisue. "Bukankah itu karena menghasilkan uang? Aku juga ingin menemukan api ilahi." Ucap Shaolin di depannya meluruskan pinggangnya. Yan Faisue menggelengkan kepalanya dan kemudian meletakkan wajahnya di punggung Shaolin dan bergumam, "Tidak, meskipun dia kejam, dia bukan orang jahat." "Hah? Bukan orang jahat? Lalu apakah dia orang baik? Jadi menurutmu aku yang jahat? Pada saat ini orang baik ingin membunuhmu tetapi orang jahat menyelamatkanmu." Ucap Shaolin sepertinya mendengar lelucon yang besar. "Biarkan aku menceritakan kisah seriusnya. Dia sangat ingin mengambil peta harta karun karena ibunya memiliki hubungan dekat dengan pemilik peta harta karun." Ucap Yan Faisue berkata dengan kesal. "Dia masih wanita yang kejam. Bukankah ibunya juga sama?
Ucap Shaolin tidak peduli. Ibunya bukanlah orang jahat. Itu adalah kecantikan paling terkenal di lembah orang mati. Pria manapun akan terpesona ketika dia melihatnya. Ucap Yan Fai Sue berkata, "Oh, kalau begitu, aku benar-benar ingin melihatnya." Ucap Shaolin akhirnya meningkatkan minatnya. Sangat tidak puas dengan reaksi Shaolin, Yan Fai Sue mencubitnya dengan keras. "Sayang sekali kau telah lahir beberapa tahun, dan dia sudah tua. Tetapi sekarang, selama generasi tua dari orang kuat di lembah mati mendengar nama Yuan Yang, mereka tidak akan bergerak." Ucap Yan Fai Sue. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa dia lahir beberapa tahun sebelumnya? Tidak bisakah kau melihatku sebagai pria yang luar biasa? Jadi siapa ayahnya? Ucap Shaolin berkata dengan sedikit bercanda. Yan Fai Sue menggelengkan kepalanya tanpa daya pada kepercayaan diri Shaolin yang buta. "Aku tidak tahu tentang ini," jawab Yan Fai Sue. Shaolin mengangguk seolah-olah sesuatu telah terjadi. Memang benar, orang-orang cantik sering tidak dapat menemukan ayah mereka. Dan mungkin ada terlalu banyak ayah. Ucap Shaolin, "Jangan menyakiti Yao Jiaki. Meskipun ibunya dikenal sebagai kecantikan pertama di lembah orang mati, dia selalu bersih. Tidak peduli berapa banyak pengejar yang ada, dia adalah satu-satunya yang menjaga dirinya sendiri." Ucap Yan Fai Sue tertawa dan berkata, "Wow, siapa yang memiliki berkah yang begitu indah?" Ucap Shaolin terkejut saat berkata, "Aku tidak yakin, tetapi namanya sepertinya 4 kata. Disebut peradangan menelan nihilistik." Ucap Yan Fai Sue. "Apa? Apa katamu?" Shaolin hampir jatuh dari kudanya. Dia menatap Yan Fai Sue dan berkata lagi, "Apakah kau yakin? Ada apa? Apakah kau mengenalnya? Menelan nihilistik ini adalah satu-satunya pria yang disukai Yuan Yang." Ucap Yan Fai Sue terkejut. Tidak, aku tidak tahu banyak tentang itu. Tapi aku mungkin pernah mendengarnya." Ucap Shaolin buru-buru mengguncang emosinya. "Karena kau telah mendengarnya, kau tidak boleh lupa bahwa dia adalah pahlawan besar lembah orang mati." Ucap Yan Fai Sue tampak memuja. Pada tahun-tahun itu, dia memenangkan kerusuhan lembah orang mati dan memulihkan orde lama orang mati. Bagaimana bisa begitu kuat melupakannya? "Oh," ucap Shaolin menghela nafas. Berbicara tentang nihilisme, Shaolin memikirkan Wudousu. Dan Wudousu memikirkan sekelompok orang yang menindasnya. Secara alami dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. "Aku mendengar bahwa dia adalah pria paling menawan di lembah orang mati. Dia penuh dengan kepahlawanan." Ucap Yan Fai Sue masih memujanya. Shaolin hanya ingin tertawa. Dia bahkan tidak tahu bahwa menelan nihilistik telah melakukan begitu banyak hal. "Apakah kau ingin aku membantumu menemukannya?" Ucap Shaolin. Yan Fai Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tidak dapat menemukannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan lembah orang mati dan terbang ke dunia lain. Meskipun dia luar biasa, badai luar angkasa sangat kuat. Aku khawatir dia sudah mati." Ucap Yan Fai Sue. Pada saat ini keduanya duduk di atas kuda dan berbicara tentang bulan bersama. Mereka sangat tidak nyaman. Yan Fai Sue sepertinya sedikit mengantuk saat mengobrol. Dia ingin tertidur di punggung Shaolin, tetapi kepalanya baru saja terjatuh. Tetapi seluruh tubuhnya kaku karena dia bisa melihat bayangan di atasnya ada bayangan di tanah. Yan Fai Sue tidak berani menoleh ke belakang. Bayangan itu seperti berdiri di atas bokong kuda. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia diam-diam mencubit Shaolin dan Yan Fai Sue mencoba yang terbaik untuk memberitahunya. Siapa yang tahu bahwa Shaolin berkata dengan tidak sabar, "Au, kenapa kau mencubitku? Aku tahu ada seseorang di belakang kita." Ucap Shaolin. "Ah, kau tahu?" Ucap Yan Fai Sue sangat terkejut. Kecuali bayangan Shaolin dan Yan Fai Sue, bayangan pria itu tampak seperti laba-laba dengan 3 kepala dan 6 lengan. Yan Fai Sue hanya merasa tidak enak dan tidak berani melihat ke belakang karena takut melihat sesuatu yang mengerikan. Pada saat ini sebuah suara datang dari belakang kepala Yan Fai Sue. "JJ, tidak buruk. Kau sangat memiliki banyak gaya. Tidak takut dalam menghadapi bahaya." Ucap sosok itu. Pada saat ini Shaolin masih tidak menoleh ke belakang. Apa gunanya rasa takut? Ketakutan tidak bisa menyelamatkan nyawa. "Itu bagus. Aku
Aku paling suka orang aneh dalam hidupku. Orang sepertimu layak berteman denganku. Ucap suara pria itu tajam dan kurus. Pada saat ini Yan Faisue tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan terkejut. Pria itu mengenakan jubah hitam dan hanya sepasang mata yang terbuka. Matanya sangat aneh, hitam dan putih dan itu sangat menyeramkan. Apakah kau laba-laba beracun? Ucap Yan Faisue berkata dengan terkejut. Ternyata kau cukup pintar. Ucap pria itu tersenyum saat berkata. Bagaimana kau bisa mengikuti kami? Ucap Yan Faisue bertanya lagi. Aku datang untukmu. Tetapi ketika aku melihat anak laki-laki ini dalam perjalanan, aku pikir dia menarik. Jadi aku menyembunyikan sosokku. Ucap laba-laba beracun itu berkata. Pada saat ini Shaolin tiba-tiba tertawa. Hahaha, seseorang benar-benar membuat apa yang aku lihat lebih penting daripada peta harta karun. Itu bagus, aku juga ingin berteman seperti itu. Tetapi apakah namamu laba-laba beracun? Tanya Shaolin. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang laba-laba beracun. Itu hanya ucapan yang bodoh. Siapa yang tidak tahu bahwa aku adalah laba-laba beracun di seluruh lembah orang mati? Ucap laba-laba beracun mendengus dingin. Kapan kau mulai mengikuti kami? Ucap Shaolin benar-benar mengabaikannya. Aku mengikutimu sejak kau bersembunyi di teras penginapan. Ucap laba-laba beracun itu. Kenapa aku tidak menyadarinya? Ucap Shaolin berkata dengan terkejut. Bahkan hantu pintar seperti Shaolin sama sekali tidak menyadarinya. Bisa dibayangkan betapa bagusnya tubuh laba-laba beracun ini. Pasti salah satu karakter galak di lembah orang mati. Mendengar kata-kata Shaolin, laba-laba beracun itu juga melompat dari kuda dan berkata dengan bangga. Jika laba-laba beracunku ingin mengikuti seseorang, dia tidak akan menyadarinya bahkan jika dia mati. Jika aku tidak ingin dilihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendeteksi bayanganku. Ucap laba-laba beracun dengan bangga. Pada saat ini Shaolin menghentikan kudanya dan mengundurkan diri. Tanpa diduga, laba-laba beracun itu sangat pendek. Dia seperti anak berusia 10 tahun. Hei, kau masih muda, tetapi nadamu cukup sombong. Ucap Shaolin. Siapa bilang aku masih muda? Ucap laba-laba beracun itu bereaksi sangat keras. Lihatlah. Sosokmu, suaramu, bisakah kau berbohong? Ucap Shaolin memandang rendah pihak lain. Laba-laba beracun itu terdiam untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba dia tertawa dan berkata, tidak peduli seberapa muda diriku, aku masih cukup untuk menjadi paman Yan Faisue. Jangan katakan bahwa aku mengandalkan yang tua dan menjual yang lama. Kau memanggilku kakak laki-laki dan kau tidak akan menderita. Kalau kau memanggilku kakak laki-laki, kau tidak akan menderita kerugian. Ucap laba-laba beracun. Hah? Apakah kau ingin aku memanggilmu kakak laki-laki? Kau lebih pendek dariku dan lebih muda dariku. Kau yang seharusnya memanggilku kakak laki-laki. Ucap Shaolin tersenyum jijik. Tahukah kau berapa banyak orang di lembah mati yang ingin memanggilku kakak laki-laki? Tetapi mereka kuusir satu persatu. Merupakan kehormatan bagimu untuk memanggilku kakak laki-laki. Ucap laba-laba beracun itu dengan marah. Pada saat ini Yan Faisue yang ada di samping terus menggeram pada Shaolin. Laba-laba beracun itu menatap Shaolin. Dia menunggu jawaban darinya. Tanpa diduga, Shaolin tidak mendengarkannya. Saudara racun, apakah kau memiliki banyak kemampuan? Laba-laba beracun itu ingin pihak lain memanggilnya kakak tertuanya. Tetapi Shaolin berani berkata dengan kasar. Apa yang kau bicarakan? Ucap laba-laba beracun. Saudara racun, bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk minum 2 gelas? Ucap Shaolin berkata lagi. Laba-laba beracun itu menatap Shaolin untuk waktu yang lama. Matanya sangat mengerikan, tetapi Shaolin sepertinya belum melihatnya. Tiba-tiba laba-laba beracun itu tertawa. Hahaha, tahukah kau bahwa kau dalam masalah? Aku dapat membantumu di seluruh lembah mati. Sebut saja kakak laki-laki. Aku tidak tahu berapa banyak masalah yang bisa aku hilangkan. Ucap laba-laba beracun dengan bangga. Yan Faisue mengecap kakinya dengan tergesa-gesa. Dia paling tahu apa itu laba-laba beracun. Dia tidak sadar untuk mencubit leher Shaolin dan membiarkan Shaolin memanggilnya kakak tertua.
Pada saat ini laba-laba beracun itu mencoba yang terbaik untuk menstabilkan amarahnya. Aku ingin membantumu, tetapi karena kau ingin menjadi bos, tidak nyaman bagiku untuk peduli tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, laba-laba beracun itu tiba-tiba melompat ke udara. Dan sutra laba-laba transparan yang tak terlihat muncul di lengannya. Itu menembak pohon besar di kejauhan. Tubuhnya tampak keluar dari gravitasi dan menghilang dalam sekejap mata. Gerakan ini seketika membuat Shaolin sedikit terkejut. Shaolin, nama pria itu adalah laba-laba beracun. Ada semacam sutra laba-laba transparan di tubuhnya yang diambil dari lubang Raja Laba-Laba di lembah orang mati. Itu tidak terlihat dan tanpa bayangan. Ketika sutra laba-laba terbang ke sana, dia akan terbang ke sana. Dia bisa melakukan segalanya dari surga ke bumi. Ucap Yan Fei Sue. Wah, anak laki-laki ini benar-benar sangat aneh. Ucap Shaolin dengan datar. Tidak ada seorang pun di lembah orang mati yang melihat wajah aslinya. Bahkan jika telah melihatnya, itu telah dicekik sampai mati oleh sutra laba-laba. Semua orang tahu bahwa dia paling membenci orang lain. Dan kau berani mengatakan bahwa dia kecil, maka kita tidak akan memiliki akhir yang baik. Ucap Yan Fei Sue. Lalu kenapa aku masih baik-baik saja? Ucap Shaolin berkata dengan aneh. Aku juga tidak tahu itu. Ini adalah hal yang aneh. Dia sepertinya benar-benar menyukaimu. Dia berbicara kepadamu dengan sangat lembut. Biasanya, lidah seseorang pasti terpotong ketika mereka berbicara seperti ini. Ucap Yan Fei Sue juga terlihat aneh. Pada saat yang sama Yan Fei Sue berkata lagi dengan cemas. Tapi pria ini tidak pernah berbohong. Dia hanya mengatakan bahwa kita berada dalam bencana. Mungkin itu benar. Melihat wajah Yan Fei Sue hampir berkerut semua, Shaolin menepuk pundaknya. Hei, jangan menakuti dirimu sendiri. Tidak akan ada masalah besar. Ketika dia berbicara, Shaolin sepertinya melihat sesuatu yang aneh dan melihat di sepanjang ekor kuda. Tetapi ketika dia melihat Yan Fei Sue, dia langsung menarik matanya. Yan Fei Sue penasaran dan ingin menoleh untuk melihat. Tetapi begitu Shaolin melihat Yan Fei Sue, dia langsung menarik matanya. Yan Fei Sue seketika penasaran dan ingin menoleh untuk melihat. Tetapi begitu dia menoleh, dia ditarik ke belakang oleh Shaolin. Jangan lihat. Ayo pergi dari sini. Pada saat ini keduanya segera menaiki kuda dan Yan Fei Sue duduk di depan. Selanjutnya langkah kaki Shaolin lebih cepat. Dan dia terus membiarkan kuda itu berjalan lebih cepat. Seolah-olah ada hantu ganas di belakang mereka. Melihat Shaolin tidak mengatakan apa-apa, Yan Fei Sue semakin penasaran. Shaolin, apa yang kau lihat? Semakin kau tidak mengatakan apa-apa, aku semakin penasaran. Ucap Yan Fei Sue dengan nada memohon. Jika kau benar-benar ingin melihatnya, lihat saja sendiri. Ucap Shaolin tersenyum pahit saat berkata. Segera Yan Fei Sue menoleh untuk melihat. Kemudian dia melihat seekor ular hijau kecil di belakang kudanya. Tentu saja ular kecil ini tidak nyata, tetapi itu hanya sebuah tanda. Itu hanya seukuran lengan yang pendek tetapi seperti sangat nyata. Seolah-olah itu akan melompat ke wajahnya kapan saja. Pada pandangan ini, Yan Fei Sue sedikit terkejut. Ketika dia menoleh, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Hei, ada apa denganmu? Apakah kau takut? Ucap Shaolin bertanya sambil tersenyum. Mata Yan Fei Sue bingung seolah-olah dia telah tertipu oleh kejahatan. Hijau, ular jiwa hijau. Apel pemakan liar. Ular hijau adalah raja sejati. Ucap Yan Fei Sue secara acak. Shaolin sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yan Fei Sue. Hei, apa yang kau katakan? Tanya Shaolin dengan bingung. Kau tidak akan mengerti. Ucap Yan Fei Sue tampak sedih. Apa yang tidak aku mengerti? Itu hanya ular palsu. Kalaupun ular ini adalah nyata, aku tidak takut. Ucap Shaolin dengan enteng. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian suka dengan cerita yang Mihu bawain. Sampai jumpa.